Selanjutnya, Bu. Untuk selanjutnya di sini ada tabel univariat. Terdapat karakteristik responden pada angkatan 2020 terdapat 72 dengan persentase 32,1. Lalu angkatan 2021 dengan 48 responden dengan persentase 21,4. Lalu angkatan 2022 dengan jumlah 53 dengan persentase 23,7. Lalu angkatan 2023 dengan jumlah 51 responden dengan persentase 22,8. Jenis kelamin di sini mendominasi oleh perempuan sebanyak 178 dengan persentase 79,9 dengan jenis lalu di usia pada variabel usia dikategorikan lebih dominasi lebih dari 20 tahun dengan sebanyak 147 dengan persentase 65,5. Lalu riwayat anggota keluarga ini lebih didominasi oleh tidak ada riwayat anggota keluarga dengan 166 dengan persentase 74,1. Lalu di sini ada hasil univariat distribusi frekuensi pengetahuan pada responden ini mendominasi dengan kategori tinggi sebanyak 164 dengan persentase 73,2. Lalu pada frekuensi sikap terdapat berkategori baik sebanyak 139 dengan jumlah 62,1. Lalu perilaku di sini di kategori beresiko sebanyak 164 dengan persentase 68,8. Lalu di sini ada hubungan responden dengan perilaku pencegahan diabetes mellitus tipe 2 pada mahasiswa FKM-UMJ. Di sini terlihat bahwa usia kurang dari 20 tahun itu memiliki kategori beresiko sebanyak 48 dengan persentase 6,3. Lalu pada kategori lebih dari 20 tahun itu beresiko berada sebanyak 106 dengan persentase 72,1 dengan p-value 0,178 yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara usia dengan perilaku pencegahan diabetes mellitus tipe 2 pada mahasiswa FKM-UMJ. Menurut penelitian yang dilakukan Putri tahun 2020, tidak adanya korelasi antara usia dan perilaku pencegahan menunjukkan usia tidak terkait dengan perilaku pencegahan karena kebiasaan ini sudah ada sejak lama dan usia juga tidak mempengaruhi perilaku seseorang. Lalu yang kedua ada hasil dari bivariat jenis kelamin responden dengan perilaku pencegahan diabetes mellitus tipe 2 pada mahasiswa FKM-UMJ. Di sini terlihat bahwa jenis kelamin perempuan lebih beresiko terdapat 126 dengan persentase 70,4. Lalu jenis kelamin laki-laki yang beresiko sebanyak 28 dengan persentase 6,2. Tetapi dengan p-value 0,381 yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan perilaku pencegahan. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari 2020. Menurut Sari, perempuan biasanya lebih peduli dengan kesehatan dan lingkungan mereka. Perempuan lebih cenderung berperilaku baik daripada laki-laki, sehingga perempuan menjadi lebih peduli karena situasi lingkungan dan kesehatannya. Jenis kelamin tidak dikaitkan dengan perilaku pencegahan diabetes mellitus tipe 2, tetapi perempuan lebih menyadari pentingnya pencegahan daripada laki-laki. Lalu di sini ada hubungan pengetahuan dengan responden dengan perilaku pencegahan diabetes mellitus. Bisa dilihat bahwa yang berpengetahuan rendah sebanyak 51 dengan persentase 85 itu lebih beresiko. Lalu berpengetahuan tinggi ada 103 dengan perilaku pencegahan yang beresiko. Di sini terdapat p-value 0,003 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan. Lalu terdapat OR 3,356 yang artinya kategori yang memiliki kategori rendah tiga kali lebih beresiko untuk melakukan perilaku pencegahan diabetes mellitus. Pada pengetahuan ini memainkan peran penting untuk mempengaruhi seseorang. Dengan memiliki pengetahuan yang baik tentang suatu topik atau isu, seseorang cenderung membentuk sikap yang sesuai, meningkatkan kesadaran atau resiko dan konsekuensi dari perilaku tertentu, mengembangkan niat untuk melakukan atau tidaknya
melakukan suatu perilaku, memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan membuat pilihan yang lebih baik dari berbagai alternatif yang tersedia. Lalu di sini ada hubungan sikap responden dengan perilaku pencegahan mellitus tipe 2 pada mahasiswa FKMJ. Di sini ada sikap dengan kategori buruk sebanyak 66 dengan persentase 77,6. Lalu sikap dengan kategori baik sebanyak 88 dengan persentase 63,3 63,3 dengan p-value 0,036 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dengan perilaku pencegahan diabetes mellitus. Sikap dapat dipahami sebagai kombinasi aspek kognitif, afektif, dan perilaku yang mempengaruhi kecenderungan individu untuk bertindak. Sikap yang positif terhadap perilaku kesehatan dapat mendorong individu untuk memilih dan mempertahankan perilaku yang sehat menurut Nota Mojo 2018. Lalu selanjutnya ada hubungan riwayat anggota keluarga dengan perilaku pencegahan DM pada mahasiswa FKMJ. Terdapat di sini ada riwayat anggota keluarga yang tidak memiliki riwayat anggota keluarga beresiko itu sebanyak 108 dengan persentase 65,1 dengan lalu riwayat anggota jika ada memiliki riwayat anggota keluarga itu beresiko sebanyak 46 dengan persentase 79,3 dengan p-value 0,064 yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara riwayat anggota keluarga dengan perilaku pencegahan. Penelitian yang dilakukan oleh John Kekenusa pada tahun 2013, riwayat diabetes mellitus dalam keluarga bukan satu-satunya penyebab kejadian diabetes mellitus tipe 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mereka tidak memiliki riwayat diabetes mellitus dalam keluarga mereka, sekitar 41% responden yang telah terdiagnosis menderita diabetes mellitus tipe 2 karena faktor keturunan memiliki pengaruh pada kemungkinan seorang terkena DM tipe 2, tetapi gaya hidup juga berpengaruh kemungkinan terkena DM tipe 2. Lalu kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan hasil uji analisis terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan DM pada mahasiswa FKM-UMJ. Yang kedua, berdasarkan hasil uji analisis terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dengan perilaku pencegahan diabetes mellitus tipe 2 pada mahasiswa FKM-UMJ. Lalu di sini ada saran. Yang pertama itu saran bagi responden. Hasil penelitian ini diharapkan mahasiswa meningkatkan pengetahuan terkait penyakit diabetes mellitus agar lebih optimal dalam melakukan perilaku pencegahan diabetes mellitus tipe 2, serta membiasakan perilaku pola hidup sehat untuk mencegah penyakit menular tidak lainnya. Lalu bagi institusi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi institusi untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang diabetes mellitus walaupun pengetahuannya sudah cukup baik, sudah di kategori baik dengan memberikan edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan seperti membuat poster yang berisi tentang pengetahuan mengenai tanda-tanda diabetes dan dampak dari diabetes itu sendiri. Dan juga membuat kegiatan seperti olahraga bersama untuk meningkatkan sikap pada aktivitas fisik perilaku pencegahan diabetes mellitus. Lalu pada penelitian selanjutnya, hasil pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan masukan bagi peneliti yang akan datang dalam penelitian lebih lanjut tentang diabetes mellitus tipe 2 pada mahasiswa. Selanjutnya, diharapkan penelitian berikut dapat digunakan penelitian yang dapat mendalam mengenai diabetes mellitus tipe 2 pada mahasiswa dengan memperluas cakupan variabelnya. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf kepada Ibu penguji dan Ibu dosen pembimbing. Silakan saya menerima dari masukan serta saran dari Ibu dan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Silakan Septi, silakan. Silakan harusnya ke di depan. Saya mau minum dulu. Kepada Ibu Ade, Ibu Dr. Nurfadila dipersilakan selaku penguji pertama untuk memberikan pertanyaan dan masukan, Bu. Silakan, Bu. Iya. Saya baru tahu. Makasih ya. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Suara saya kedengeran nggak? Suara saya cukup jelas kah, Kak Serti? Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat ya. Makasih Bu Munaya. Selamat kepada Kak Septiana Rohmayanti.
Sudah presentasi tadi bagus. Presentasinya ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi ya. Nanti saya apa? Pertama tentang pemilihan subjeknya ya, subjek risetnya itu kan mahasiswa UMJ. Ya, mungkin kalau misalnya Kak Septi ada data, ada temuan awal mungkin misalnya jumlah kasus di mahasiswa kita ada nggak? Atau mungkin pernah kejadian misalnya gitu teman sekelas satu angkatan atau fakultas misalnya ada nggak seperti itu di kampus? Untuk awal kejadian itu saya belum ada data, tidak ada data. Tapi Dan DM-nya tidak ada ya? ya nggak ada. Kalau perilakunya mungkin bisa juga Iya. dikaitkan ya. Iya, Perilaku Bu. pencegahannya. Nah, itu mungkin coba dicek lagi ya di referensi gitu ya. Kalau ada riset-riset sebelumnya yang menyebutkan bahwa memang perilaku mahasiswa itu kurang baik gitu ya untuk pencegahan DM-nya. Ya, kemudian kita masuk ke teori tadi ya. Teori yang digunakan boleh sambil ditayangkan, Kak. Teorinya itu ada dua yang utama ya tadi saya lihat kerangka preset proses ya, framework, kemudian sama Kemenkes. Oke. Nah ini sebenarnya sih kalau kita mau pertama kita fokus di yang predisposing, reinforcing dan enabling ya. Ini nanti dicek lagi untuk predisposisi, kemudian predisposisi oke, kemudian pemungkin itu kalau secara teoritis cuma ada dua hal ya, yaitu yang pertama terkait fasilitas untuk perilaku yang memerlukan fasilitas, kemudian satu lagi adalah skill, keterampilan khusus ya. Jadi untuk perilaku yang memerlukan keterampilan khusus. Sementara yang lain ya, informasi, kemudian sarana prasarana di sini ya, ini domisili. Saya rasa ini bukan faktor pemungkin kalau dilihat dari teorinya. Nanti dicek lagi ya. Jadi mungkin kalau subvariabel ini dituliskan berarti dia bukan masuk ke faktor pemungkin. Gitu. Dicarikan yang lain yang memang masuk ke dalam faktor. Ya, tapi ini dapatnya dari mana nih Kak? Domisili, kemudian akses informasi sama sarana prasarana dapatnya dari mana nih? Dia bagian dari faktor pemungkin. Dapatnya dari ini, Bu. Ada penelitian terdahulu yang juga menggunakan ini. Penelitian terdahulu itu apa? Bentuknya skripsi atau jurnal atau buku? Iya, skripsi juga, Bu. Skripsi. Skripsi mahasiswa UMJ. Bukan, ya mahasiswa UI. Oke. Tapi di sini masalahnya Kak Septi menuliskan sumbernya itu Lawrence Green 1980 ya, bukan skripsi ya. Jadi saya pikir Kak Septi harus baca buku aslinya gitu. Atau pakai buku yang biasa kita gunakan aja. Health Behavior and Health Education itu juga sudah cukup menggambarkan ya, supaya tidak salah nih. Ya. Kemudian, nah ini yang faktor yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasinya itu dari Kemenkes berarti ya? Iya, Bu. Ya, oke. Soalnya kalau kita pakai kerangka teori yang perilaku, itu ada istilahnya modifying factor, tapi dia adanya di health belief model, seingat saya. Gitu. Jadi ini agak kurang cocok jadinya teorinya. Dan isinya tuh beda. Gitu. Jadi, tapi mungkin oke lah kalau untuk riset ini ya, riset tentang DM ini boleh saja. Tapi nanti bisa dicek lagi supaya menjadi sesuai dengan teori-teori yang kita gunakan. Ya Kak ya. Kemudian boleh dilihat definisi operasionalnya Kak. Di definisi operasional itu Kak Septi tadi menjelaskan ya atau menuliskan di sini ya perempuan jenis kelamin itu skalanya nominal. Berarti dia tidak ada tingkatan gitu ya Kak ya.
tidak ada perbedaan risiko. Tapi tadi ketika Kak Septi menjelaskan, membahas ya hasil riset, kemudian membandingkan dengan penelitian yang lain, di situ dijelaskan bahwa kalau perempuan itu ternyata dia lebih lebih peduli gitu ya, lebih care terhadap kesehatan, lebih banyak melakukan upaya pencegahan seperti itu ya, kalau saya tadi tidak salah dengar. Ya kalau dari yang disebutkan itu sepertinya jangan-jangan ini bukan nominal nih, ada tingkatannya ya. Jadi perempuan itu lebih baik harusnya gitu ya. Nanti silakan dipertimbangkan apakah mungkin lebih cocok skala ukurnya itu jadi ordinal untuk laki-laki sama perempuan. Walaupun nanti hasil analisisnya tidak ada hubungan yang signifikan ya, nggak apa-apa. Tapi dalam hal perilaku pencegahan DM ini, kalau memang ada temuan perbedaan itu ya silakan digunakan gitu ya, prinsip yang sudah ditemukan. Kemudian untuk sikap, nah sikap ini biasanya kita menggunakan pengelompokannya ya, kategorinya itu positif dan negatif. Ya, jadi kalau psikiater itu tidak ada jadi tidak ada sikap itu yang baik dan buruk gitu ya. Yang ada itu dia positif terhadap perilaku atau resiko misalnya dan negatif gitu ya. Karena kita tidak boleh menyalahkan sikapnya orang ya. Sikap orang itu ya sebenarnya haknya dia ya, suka-sukanya dia gitu. Tapi kemudian dia akan menjadi ada dampaknya terhadap perilakunya dia sendiri dan mungkin lebih jauh lagi ke derajat kesehatan dan seterusnya gitu ya. Jadi mungkin ini untuk istilah saja yang umum digunakan itu positif negatif gitu ya. Kemudian, nah tadi juga Kak Septi menjelaskan tentang sikap itu adalah apa ada domainnya ya, ada 3 domain tuh, ada domain kognitif, afektif, kemudian perilaku gitu ya. Nah, tapi kalau saya lihat di kuesioner itu belum belum digambarkan yang mana pernyataan mana yang masuk domain kognitif, mana yang masuk domain afektif, mana yang masuk domain perilaku gitu. Harusnya sih kalau Kak Septi menjelaskan 3 domain ini, harusnya ketiganya itu jumlah statementnya seimbang gitu ya. Nah kalau saya melihat tadi kayaknya nih banyakannya domainnya kognitif nih lebih lebih sering muncul ya dari berapa tadi 20 ya kalau nggak salah ya. Iya. Dan statement itu gitu ya. Nah kalau misalkan bisa diidentifikasi, nanti mungkin Kak Septi bisa memberikan pengayaan lagi kepada peneliti yang berikutnya. Jadi nanti bisa disarankan. Misalnya nih, di kuesioner kita tuh terlalu banyak domainnya yang kognitif, yang afektifnya sedikit, kemudian yang perilakunya juga sedikit misalnya gitu. Jadi nanti di penelitian berikutnya bisa disarankan kepada peneliti yang lain gitu ya, yang berikutnya untuk menambahkan statement yang domainnya itu di afektif dan perilaku misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada identifikasinya lebih bagus lagi. Nah, terakhir Kak Septi kan sebelum melakukan uji bivariat melakukan dulu analisis univariat ya. Ya, Bu. Tapi kalau saya lihat itu sayangnya item analisisnya itu tidak digambarkan, tidak dimunculkan. Gitu atau memang tidak dilakukan ya? Yang bagian univariat ya, Bu? Ya, yang bagian univariat itu kan langsung dikelompokkan. Iya. Kalau saya boleh saran, bisa nggak dimunculkan analisis butirnya untuk setiap pertanyaan? Oh iya. Jadi supaya ketika nanti Kak Septi nanti berkaitan dengan simpulan ya. Saya rasa agak aneh juga kalau simpulannya tiba-tiba tidak ada hubungan antara ini dan itu gitu ya. Padahal harusnya dijelaskan dulu berapa banyak nih yang perilakunya seperti ini, yang pengetahuannya begini, sikap begini dan seterusnya gitu. Jadi mungkin yang univariat bisa dimunculkan, kemudian yang di dalam bab hasil dan pembahasan nanti mungkin bisa ditambahkan yang analisis butirnya gitu ya. Dan nanti di saran juga jadi kelihatan, misalnya untuk perbaikan pengetahuan dan sikap itu bagian mana yang masih kurang, misalnya gitu ya, pertanyaan tentang apa itu bisa bisa dimunculkan dari analisis butir tadi, gitu ya Kak. Saya rasa itu dari saya Bu Munaya. Terima kasih.
Selamat sekali Ya, lagi. baik. Baik, terima kasih Bu Ade. Baik, terima kasih Bu Ade masukan-masukan dan pertanyaannya. Seperti dicatat semua ya, kemudian nanti diperbaiki, setelah diperbaiki, dikonsultasikan lagi kepada Ibu Ade, apakah sudah sesuai dengan masukan-masukan dari beliau ya. Terima kasih Bu Ade. Silakan kepada Ibu Erniasi untuk merekam pertanyaannya. Terima kasih. Saya izin ke belakang sebentar ya. Mau ke kamar mandi. Selamat ya. Pertama kan Bawa. ya. Ini di kantor pengantas, harusnya siapa ini? Kamu dibimbing sama ini dengan Oh, Bu Munaya dulu. Iya, berarti mulai terlebih dahulu ya. Oh iya, Bu. Oke, ini kan sudah sampai ke tahap ini ya. Kemudian data lampiran ini diperbaiki ya. Iya. Ini banyak referensi yang belum ada, ya kayak ini. Jadi saya tutup di sini ya. Nah, ini masukan dalam kita. Nggak ada lagi nanti di latar belakang. Oh, itu nggak ada dalam Oh, ya. Jadi kemudian tujuan ini kan sudah ada di tujuan. Di latar belakang, jadi tidak perlu kamu tuliskan tujuan kamu, ya. Nah, di penelitian kamu ini kamu membahas nggak sih mengenai gambarannya? Misalnya gambaran usia jenis kelaminnya, usianya jenis kelaminnya, gitu ya. Kemudian si perilakunya itu dibahas. Untuk jenis kelamin sama usia itu belum ada, Bu. Terus kalau perilakunya saya sudah mencari tetapi kurang Dibahas. Ini Oh, variasi. belum, Bu. Gimana? Dibahas, Ibu ada. Iya. Nah, berarti di tujuan khusus kamu sudah ditambahkan belum? Oh, belum, Bu. Nanti ditambahkan ya. Ini adalah karena barunya melihat lingkungan saja. Oh, Ini tadi bisa dibahas sambil lagi di sini. Kemudian mau 2020 atau 2013? Ini juga bisa sinkron. 2023 apa? 2020 atau 2013? Mau misalnya 2013 ya. Nah, ini di kerangka konsep kamu kan membahas usia dan diri kamu ya. Berarti kamu tambahkan di kerangka konsep kamu, gitu ya. Di sini juga ada. Ya. Nah, kayaknya kalau sikap tuh jangan, kalau menurut saya jangan buruk dan baik deh. Secara etika itu intinya positif dan negatif. Intinya udah dikasih tahu itu sikap itu positif sama negatif. Iya, ya, iya ya. Ini juga tantangan lokal ya, nanti biar ketahuan. Nah, saya mau tanya yang sikap itu kan, ini juga tabel terbaiki ya. Iya. Kalau saya mau ini apa? Questionnaire. Questionnaire sikap. Yang S10 itu cocoknya di mana? Apa sikap? Kalau S10. Tapi kamu harusnya konsisten kalau pertanyaan sikap itu pakai kata saya merasa, saya menurut saya, pendapat saya gitu. Jadi nggak rancu sama pertanyaan pengetahuan. Iya. S10. Kan di atas itu di saya merasa gitu kan? Iya, itu pernyataan yang kayak di pengetahuan ya, Bu. Iya, makanya itu pertanyaan sikap atau pengetahuan. Kalau pengetahuan kan berarti harus dikeluarkan. Nanti berarti kamu harus uji analisis ulang. Ya, S10 ini ya. Terus yang efektif juga kamu menjelaskan bagaimana setelah kamu dapat hasilnya diapain. Gimana caranya kamu? Setelah saya habis dapat isi itu, saya kategorikan, Bu, menjadi yang pertama itu ada lebih dari 3 kali sehari, 1 kali per hari, 3 sampai 6 kali per minggu, 1 sampai 2 kali per minggu, 2 kali per sebulan, lalu sama tidak pernah, Bu. Dari mana kamu ambil kata ini? Apa kategorinya? Kategorinya saya ngikutin sesuai yang ada di buku survei konsumsi gizi, Bu. Sudah sesuai. Iya. Jelaskan nggak pada saat pengambilan datanya? Jelaskan ya, karena itu masih ada di
Ya, ini udah semua udah pada semua. Kita analisis saja yang sikap ya. Udah. Perbaikan doang. Ya. Itu makanya karena kamu buat konsisten di sikap, jadi kamu bisa analisis ulang. Pertanyaan di 3 harus dikeluarkan menjadi pertanyaan pengetahuan. Atau kalau pengetahuannya kamu udah nggak mau tambahin lagi, yang 3 itu kamu buang. Gitu ya. Harus konsisten, kalau bersama sama aja, jangan diganti pertanyaannya. Jadi